Pada hari ini, Pak Faiz menyampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini pada pembelajaran tema 1, subtema 4. Ya, Pak Faiz sampaikan subtema 1, tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemarin materinya yang tentang daur hidup pada hewan itu subtema 3. Oke. Lanjut saja, kita langsung pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada tumbuhan ini ternyata kita harus mempelajari kayak kemarin tentang tentang materi yang seperti atau siklus ya, siklus pada tumbuhan. Kita mempelajari siklus pada tumbuhan. Pak Faiz lanjut. Nah, tumbuhan itu ternyata berkembang biak atau daur tumbuhan itu berkembang biak. Itu ada 4. Yang pertama, maaf. Yang pertama adalah biji. Ya. Yang pertama adalah biji-bijian. Ya. Tumbuhan itu berkembang melalui satu biji. Yang kedua, melalui tunas. Yang ketiga, melalui spora. Yang keempat, melalui umbi. Ya, bentar, Pak Faiz, ini ada gangguan sedikit tentang materinya. Nah, pada tumbuhan ini berkembang biak ada 4 ya. Tumbuhan itu berkembang, saya Pak Faiz ulangi, tumbuhan itu berkembang biak itu ada 4 cara, yaitu dengan biji, dengan tunas, dengan spora, dan dengan umbi. Di sini Pak Faiz langsung saja kita mempelajari tentang yang dari biji. Ya. Kita belajar yang dari biji dulu. Kemarin di awal sebelum pembelajaran Pak Faiz sudah mengatakan atau sudah menyuruh kalian untuk menanam biji kacang hijau, dan ini adalah waktunya. Kalau kalian hari ini masih menyimpan ya, masih menyimpan tanaman ya, biji kacang hijau. Jika hari ini kalian masih menyimpan tanaman kacang hijaunya, kalian pasti akan mengamati perkembangannya. 1 bulan tentulah biji kacang hijau ini menjadi tumbuh besar. Sudah memiliki daun kurang lebih 4 kalau nggak salah. Pak Faiz sudah punya itu kurang lebih 4. Yang 6 itu baru kecil. Baru menjadi kacang hijau muda istilahnya. Nah, kita langsung masuk ke materi ini. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang tumbuhnya atau berkembang biaknya melalui biji. Itu contohnya di sini ada 1 kacang hijau ya, yang ketiga ada jambu. Jambu ini juga dari biji tumbuhnya. Yang keempat adalah lombok. Yang ketiga adalah lombok. Kita bahas, kalau kacang hijau ini jelas, ini bentuknya juga biji bulat seperti itu. Kalau jambu, itu perkembangannya dalam kenyataannya sampai sekarang ini ada yang perkembangan menggunakan stek. Tapi pada dasarnya, pada keilmuan itu selalu berkembang ya nak. Keilmuan itu selalu berkembang. Dulunya biji jambu atau jambu itu tumbuhnya dari biji.
Tapi sekarang karena keilmuannya yang sudah berkembang, maka jambu itu bisa di-stack atau dicangkok atau bisa dicangkok. Itu adalah berarti kalau dicangkok berarti dia tumbuhnya dari batang. Tapi intinya dulu dalam pembelajaran di jambu, kita pelajari jambu itu berkembang biaknya dari biji dulu. Begitu ya. Begitu juga lombok. Kalau kita menanam lombok, itu yang ditanam adalah kita menanam bijinya dulu. Baru kita ada tumbuh atau tanaman lombok. Prosesnya kita nanti pelajari seperti ini. Proses pertumbuhannya. Nah, proses pertumbuhannya itu sama. Pertumbuhan dan perkembangan dengan biji. Kita lihat yang pertama adalah biji. Kalau yang namanya pertumbuhan pada tumbuhan itu dimulai dari biji. Ya, kemarin pertumbuhan dari hewan itu dimulai karena dari telur. Sekarang kita mulai dari biji. Ya, yang pertama dari biji. Biji yang ditanam di tanah. Selang beberapa hari atau beberapa minggu, maka biji itu akan tumbuh kecambah. Istilah kecambah di sini bukan kecambahnya kacang hijau ya. Istilah kecambah ini adalah biji yang mulai tumbuh akarnya. Ya. Istilahnya ini bukan kecambahnya kacang hijau, tapi kecambah adalah biji yang mulai tumbuh akarnya. Selanjutnya, semakin lama kecambah itu menjadi tumbuhan muda. Prosesnya itu menjadi tumbuhan muda, lalu tumbuh lagi. Kalau sudah dewasa, dia tumbuhan yang berbiji itu akan berbunga dulu, berbunga. Kalau biasanya kalau mangga atau jambu itu kan ada bunganya. Nah, karena bantuan atau lama-kelamaan bunga itu akan berubah menjadi buah. Kalau di sini Pak Faiz mencontohkan adalah buah semangka. Buah jambu boleh. Ya, sama sebenarnya. Prosesnya pada tumbuhan itu sama prosesnya. Ya, Pak Faiz ulangi. Proses pada pertumbuhan dan perkembangan biji itu dimulai dari biji dulu, ditanam di tanah, lalu selang beberapa hari biji itu akan tumbuh menjadi kecambah. Ya. Setelah menjadi kecambah di sini bukan kecambahnya kacang hijau, tapi kecambah ini biji yang mulai tumbuh akarnya, lalu semakin lama menjadi tanaman ya muda, lalu menjadi tanaman yang dewasa. Setelah menjadi tanaman dewasa, tanaman itu berbunga. Setelah berbunga, lalu berbuah. Buahnya di sini ada semangka. Semangka itu ada buahnya. Buahnya itu berbiji lagi. Dan itu nanti kalau kita tanam lagi ke tanah, maka dia akan tumbuh kecambah lagi. Lah, inilah yang dinamakan daur hidup pada tumbuhan biji. Ya, tumbuhan berbiji itu ini. Siklusnya ada 5. Ya, siklusnya ada 5. Setelah itu mari kita dengarkan dulu penjelasan dari teman kita tentang perkembangan ini. Silakan simak perkembangan.
Nah, tadi Pak Faiz menyampaikan, Pak Faiz ulangi lagi, siklus pada tumbuhan itu dimulai dari buah. Buah itu jatuh, ada bijinya, bijinya itu ditanam di dalam tanah. Selang beberapa hari, biji itu akan tumbuh akar yang biasa disebut dengan kecambah. Ya, bukan kecambahnya kacang hijau. Nah, setelah muncul kecambah, akar pada biji itu muncul akar, lalu muncullah daun atau semakin lama semakin besar menjadi tumbuhan muda. Setelah menjadi tumbuhan muda itu berubah menjadi tumbuhan dewasa, lalu dia berbunga. Setelah berbunga, bunga itu akan berubah menjadi buah. Nah, buah yang matang dia akan terjatuh ke tanah, maka dia akan tumbuh lagi menjadi kecambah dan menjadi tumbuhan dewasa lagi. Nah, itu adalah proses daur hidup pada tanaman biji atau tanaman berbiji. Kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan enggak ya? Ada yang belum paham tentang ini? Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman biji. Ya, Pak Wais lanjut dulu, nanti saya Pak Wais sampaikan. Nah, pada tanaman berbiji kita akan mempelajari yang namanya tanaman bertunas. Prosesnya hampir sama, ya, antara tumbuh atau tumbuhan berkembang biak dengan biji atau dengan tunas itu prosesnya hampir sama. Yang membedakan adalah di sini adalah biji, yang satunya adalah tunas. Tunas itu dari apa? Kita nanti melihat, kita nanti praktek. Kalau biji itu jelas dari biji ya. Kalau tunas itu apa sih? Nah, kita nanti akan lihat seperti ini. Tumbuhan berkembang biak dengan cara bertunas. Ini adalah contohnya. Ya. Yang kita temui, yang tumbuhan berkembang biak dengan tunas yang kita sering temui adalah satu pohon pisang. Itu kan pohon pisang itu di sebelahnya pohon pisang itu pasti ada tunasnya kecil yang tidak berdaun. Lalu ada yang kedua adalah bambu. Bambu atau yang biasa kita makan. Biasanya kalau sayur kita makan itu ya apa? Sayur apa namanya? Sayur bung. Kalau di Jawa, kalau di bahasa Jawa atau Jepara kita akan mengenal namanya sayur bung itu. Ya, ini yang kita makan adalah dari tunas muda bambu. Ya, ini yang kita akan makan. Kita akan mempelajarinya. Coba kita lihat prosesnya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tunas. Hampir sama sebenarnya.
Itu dibaca itu. Bertumbuh dan perkembangan biakan tubuh tunas Oke. Sementara kita tadi sudah membedakan ya proses pertumbuhan pada biji dan juga proses perkembangbiakan pada tunas. Kalau perkembangbiakan dengan biji itu jelas kita menanamnya biji. Tapi kalau dengan tunas berarti itu ada anak atau anakan dari istilahnya anakan dari tanaman itu ada muncul di sebelahnya itu tanaman kecil. Ya, seperti Pak Faiz tadi sampaikan ada tunas, itu namanya istilahnya tunas. Nah, selanjutnya kita akan memperdalam lagi. Nah, sekarang materi kita sudah selesai. Kita sementara mempelajari itu dulu ya, tanaman biji sama tanaman yang berkembang biakannya dengan tunas. Pak Faiz mau tanya, kira-kira, silakan kalian mute-nya bisa dihidupkan. Pak Faiz mau tanya, tanamannya atau pertumbuhan dan perkembang biakan dengan menggunakan biji, itu contohnya tanaman apa saja? semangka, Semangka, apalagi? Kacang hijau, apalagi? Pepaya, ya, apalagi? tomat, Silakan mute-nya dihidupkan. Apa? Tomat, ya. Apalagi? Lombok. Oke, good. Jagung, oke, good. Selanjutnya, Pak Faiz tanya untuk yang perkembangbiakan menggunakan tunas. Pisang, lalu apa lagi? Bambu. Terus kira-kira apa lagi kira-kira? Apa? Ketela? Ketela tidak ya? Ketela tidak menggunakan tunas. Apalagi? Kira-kira apa lagi? Selain pisang sama bambu, apalagi kira-kira? Kayaknya yang menggunakan itu ya. cocor bebek, Pak. Ya, betul, cocor bebek. Ya. Tanaman cocor bebek, terus tanaman atau pohon pisang dan pohon bambu. Itu sementara kalian mengenalnya 3 ya. Yang dicontohkan Pak Faiz ada 2. Lanjut. Kira-kira untuk kalian ini kita memperluas ya. Pak Faiz memperluas.
bagaimana jelaskan perkembangbiakan. Kalian kan sudah di awal pembelajaran kan kalian sudah menanam biji kacang hijau. Sekarang coba buktikan penjelasannya. Jelaskan tumbuh kembangnya biji kacang hijau mulai dari bibit sampai tumbuh tanaman. Kira-kira ada yang berani? Ada yang berani tentang perkembangbiakan biji kacang hijau kemarin di awal pembelajaran kalian menanamnya? Ada yang berani? Silakan langsung saya Pak, itu tidak masalah. Biar teman-teman yang lain juga berani. Ayo siapa? Oh, berarti kalian tidak itu ya? Kalian tidak mengamati dengan seksama. Ayo. Kira-kira siapa yang berani untuk menceritakan perkembangbiakan biji kacang hijau kemarin? Siapa dulu ini? Ini siapa yang bicara? Ayo siapa? Ayo. Tidak ada yang berani? Iya. Ayo, siapa lagi? Lainnya belum. Penanaman tugasnya tapi aku keinginan. Tidak ada yang berani kelas 3A? Apa pertanyaan? Untuk menceritakan, ayo. Pak Faiz tunggu, waktu kita tinggal. Biji kacang hijau ditaruh di gelas. Lalu, ya terus? Lalu dikasih kapas yang ada airnya. Setelah itu ditaruh di tempat yang ada pencahayaannya. Terus? Itu proses awalnya, lalu selanjutnya? Ditunggu sampai tumbuh. Ditunggu sampai tumbuh. Terus kira-kira berapa hari sampai tumbuh daunnya? 4 hari. Sampai tumbuh 4 hari. Sampai tumbuh daunnya berapa? 4 hari? 2 hari. Berapa? 2 hari. 2 hari sudah tumbuh daun? Punya saya 2 hari, Pak. Oh, punya Gendis 2 hari sudah tumbuh daun? 5 hari, Pak. Lihat gambar ini. Oke. Ini kalian lihat ini ya. Proses pertumbuhan. Hah? Kira-kira berapa? Kita lihat Pak Faiz lihat ini. Ini yang nomor 2, mulai nomor 3 ini 1, 2, 3. Ini masih dalam istilahnya kecambah ya. Kecambah itu baru tumbuh akar, belum ada daunnya. Ya. Sampai kita lihat yang di sini baru di nomor 1, 2, nomor 7 itu mulai muncul daun. Prosesnya di nomor 6. 6, 7, 8, 6, 7 ini dinamakan tanaman muda. Baru di terakhir nomor 8 itu dinamakan tanaman dewasa. Artinya komplit antara tumbuh akar sama daun sudah komplit. Ya, prosesnya kalian mengamati yang ini ya. Di antara nomor 3, 4, 5 ini adalah dinamakan masih dalam proses ini kecambah. Ya. 4 hari. Berapa? Oke, waktu Pak Faiz sudah mulai habis. Waktunya sudah mulai habis. Nanti Pak Faiz akan sampaikan materi evaluasinya. Ya, evaluasinya di Google Form. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Pak Faiz sampaikan
Salam semangat untuk kalian semua. Semoga kalian tetap sehat, tetap belajar, jangan sampai main-mainan di luar, jaga kesehatannya, ya, karena kalian masih di dalam rumah atau tidak boleh bersekolah di dalam. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan tetap kalian belajar ya. Saya akhiri dari Pak Faiz, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian bersapa-sapa lagi karena silakan kalian sapa-sapa dengan temannya karena sudah lama tidak ketemu. Terima kasih dari Pak Faiz. Live dulu. Salam semuanya. Matiin. Bilang deh. Matiin pi. Mati. Ada videonya ambek kancaku wis sana. Jangan lupa Faiz ding. Iya, matiin nih pi. Ngapain itu? Apa menang? Bukan jam enggak apa-apa. Siapa itu?